kerugian keuangan negara perekonomian itu akibat dari satu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Dalam praktek Pak, kerugian negara dulu yang dicari, udah dapat baru dicari induknya, sebabnya dicari. Nah ini kekeliruannya. Iya dicari-cari jadinya. Jadi kerugian negara udah ada dicari-cari. Kalau nggak ketemu pun dipaksakan kan begitu Pak. Padahal dalam strategi kita dulu, Undang-Undang Tipikor pasal 32 ayat 1, strateginya bukan hanya pidana, penghukuman, juga ganti rugi. Di situ disebut, jika penyidik tidak cukup bukti, tapi ada kerugian keuangan negara, maka penyidik wajib menyerahkan pada jam datun. Saya tanya ke jam datun, belum pernah katanya Pak. Di dalam Kejaksaan Agung nggak pernah akur itu. Kejaksaan menganggap setiap birokrat yang melakukan wewenang ada kerugian korupsi. Padahal, nah di dalam undang-undang yang baru ini, pasal 613 Bapak buka ya, disebut ayat 3. Kalau ada administrasi, selesaikan dulu administrasinya, baru pidana yang masuk. Nih di KUHP yang baru. Tapi kan tidak peduli nih, kejaksaan juga. KPK juga kadang-kadang dihajar aja, yang penting kan nanti di sidang. Kan begitu. Buktinya BPK lembaga negara satu-satunya loh. Ya. Tidak digubris. Muncullah tafsiran macam-macam dengan alasan teknis. Karena BPK tidak mampu menyelesaikan persoalan korupsi. Maksudnya kalau teknis nggak bisa, kepala BPK ngomong ke DPR, minta dong 500 gitu. Kenapa harus dirubah Undang-Undang 45 sehingga BPKP bisa, bahkan hakim bisa, jaksa bisa, gimana ini? Saya juga bingung. Sejak kapan kurikulum fakultas hukum belajar maka tulis akuntansi? Nggak pernah. Gimana ngitungnya tuh jaksa, hakim juga. Kalau lama-lama makin nggak keru-keruan nih undang-undang kita ini. Malah birokrasi sekarang tidak mau pernah mengambil keputusan, takut seperti Nadiem, seperti Lembong. Revisi Undang-Undang Tipikor segera. Kalau nggak revisi ya ini aja undang-undang ini nih, Undang-Undang Perampasan Aset. Kalau in rem tidak bisa membuktikan kekayaan dari mana, rampas. Orangnya nggak usah dihukum. Saya kira itu yang terbaik daripada dihukum dirampas juga. Udah dirampas ada PUP lagi, pidana uang pengganti. Sehingga Nadiem merasa, kok udah 9 tahun gua. Jadi menurut saya, kalau kita strict pada UNKEK, artikel 3, kita ratifikasi, buang tuh kerugian keuangan negara. Buang aja, selesai. Nadiem kemarin saya ahli, saya bingung katanya. Jangan kamu, saya aja bingung. Nah sekarang dengan masuk KUHP nih, korupsi bukan lagi extraordinary crime gitu. Kejahatan biasa-biasa saja, sama dengan pencurian, perampokan, ordinary crimes. KPK bubarin aja, kenapa? Makin nggak keruan sekarang KPK juga.